sebelumnya gue udah membahas RX 9060 XT, saatnya gue coba bikin rakitan PC menggunakan GPU ini. Tapi gue pengen PC kali ini tetap bisa dapat estetik yang oke dan pastinya harus adem suhunya. Buat CPU dan motherboardnya gue pakai Asus TUF B850 plus CPU Ryzen 7 9800X3D. CPU gaming terkencang saat ini yang udah nggak bakal ada kompromi lagi buat ngegame apapun. Untuk storage yang dipakai di sini adalah TeForce G70 Pro 2TB. Langsung aja deh SSD Gen 4 dengan kapasitas gede biar siap buat nyimpen banyak game ke depannya. Dan untuk RAM-nya di sini gue juga pakai TeForce Delta Echo 2x16GB DDR5 6000 yang mana RAM ini juga udah punya profil AMD Expo. Nah, untuk CPU coolernya di sini gue kedatangan brand baru bernama Thermal Ease yang di sini mereka tuh kasih gue satu paket CPU cooler plus fan casing. Nah, Thermal Ease sendiri merupakan sub-brand nih dari Kio Indonesia yang difokuskan untuk produk cooler mereka. Yang di sini Kio sebenarnya juga punya sub-brand lain seperti Sama yang sebelumnya udah sempet tuh gue bahas beberapa produk liquid coolernya. Untuk CPU coolernya sendiri dari Thermal Ease ini gue pakai Thermal Ease DL6 yang mana ini merupakan CPU cooler 120 mm single tower dan menariknya cooler ini juga menawarkan digital display. Untuk di dalam paket penjualannya kita mendapatkan installation guide, mounting kit, dan termasuk juga thermal paste-nya serta tentunya coolernya itu sendiri. Secara desain sih dia nggak ada RGB lighting sama sekali sehingga desainnya ya hitam polos aja seperti ini dan memang gua ngincer cooler yang non RGB untuk build kali ini. Lalu untuk build quality dari coolernya sendiri sih cukup premium di kelas harganya dan bahkan dia sudah menggunakan 6 heat pipe untuk sebuah CPU cooler single tower yang dimensinya padahal cukup compact nih. Nah selanjutnya buat fan casingnya sendiri bernama Thermal Ease TC3K. Yang mana ini bisa dikategorikan sebagai fan casing premium sebab harganya ini bukan 30 ribuan ya satuannya. Secara build quality aja dia tuh memang cukup mewah sesuai harganya dan di sini punya desain bilah kipas yang unik karena saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk desain lingkaran. Namun bukan itu sih nilai jual utama dari fan ini, melainkan fan ini tuh punya fan speed mencapai 3000 rpm dengan airflow mencapai 93,3 cubic feet per minute. So, ini fan gak cuma hanya sekedar bisa jadi fan casing aja, tapi bisa juga mereplace fan pada CPU cooler kalian atau bahkan jadi fan pada radiator. Karena bearingnya sendiri sudah menggunakan fluid dynamic, yang mana ini tuh terkenal cukup durable sehingga bearing ini tuh umum sekali dipakai menjadi fan untuk CPU cooler karena kan memang sering sekali beroperasi pada RPM yang tinggi. Nah, untuk konektornya sendiri sudah PWM, namun sayangnya tidak ada ekstra konektor untuk dijadikan DC chain. Anyway, fan ini juga tersedia dalam varian warna putih dan juga di sini ada spesial warna merah sebagai edisi terbatasnya. Oke, untuk proses instalasinya cukup mudah sih untuk CPU coolernya. Sebelum memasang mounting kit ke motherboard, pastikan dulu nih kita melepas fan-nya dan juga melepas stiker proteksi yang terdapat di bagian CPU plate-nya. Nah, untuk AMD sih tidak perlu menggunakan bracket sama sekali dan hanya perlu melepas mounting socket bawaan motherboard saja. Setelah dilepas, pasang rumah bautnya satu-satu dan setelah itu pasangkan mounting socket AM5 yang disediakan coolernya. Nah, setelah mountingnya terpasang dengan benar, kita tinggal paskan aja posisi coolernya dengan mounting dan putar baut yang terdapat di coolernya. Terakhir, pasang kembali fan-nya. Di sini gue juga contohkan aja sekalian untuk pemasangan cooler pada soket Intel LGA 1700 atau LGA 1851. Yang stepnya sih sebenarnya juga hampir mirip seperti soket AMD AM4 atau AM5, hanya saja di Intel ini tuh perlu memasang bracket ke motherboard. Nah, perhatikan kembali bracket Intel ini tuh dia bisa multi soket LGA. Pastikan aja posisi plastik yang gue pegang ini tuh sesuai dengan soket Intel yang pingin kalian pasang. Yang di sini gue bakal pakai soket LGA 1700. Selanjutnya jika sudah sesuai, pasangkan bracket ini ke belakang motherboard. Dan supaya tidak mudah lepas, Thermal Ease ini tuh juga sudah melengkapinya dengan double tape. Kemudian setelah bracketnya terpasang, sama seperti step pemasangan AMD nih, di sini kita tinggal masukin rumah-rumah baut dan pasangkan mounting kit LGA 1700 dari coolernya. Setelah mountingnya terpasang dengan benar, kita tinggal paskan aja posisi coolernya dengan mounting dan putar baut yang terdapat di coolernya. Dan terakhir kita pasangkan kembali fan-nya. Oke, kalau CPU coolernya udah terpasang dengan benar, jangan lupa nih, selain konektor PWM, kita perlu juga sambungkan konektor USB front panel ini ke motherboard, agar supaya coolernya ini bisa menjalankan fitur digital display-nya. Yang nanti akan gue jelaskan lebih lanjut karena ada settingan software-nya juga.
Nah, kemudian untuk casing dari rakitan kali ini gue bakal pakai dari VBR Z8, yang mana ini adalah casing dual chamber ATX dengan harga yang sangat terjangkau. Ini casing bisa muat sampai 10 fan. So, di sini gue juga bakal penuhin casing ini dengan fan Thermalist TC3K. Dan karena fan-nya tidak dilengkapi dengan konektor DC chain, maka di sini gue tambahin fan controller hub yang bisa memuat 10 konektor PWM. Nah, untuk pemasangannya sendiri, gue setup 3 fan di bagian bawah untuk udara masuk, lalu 3 fan di atas untuk udara keluar, kemudian 3 fan di samping untuk udara keluar, dan terakhir di bagian belakang ada 1 fan untuk udara keluar. Dan ya, casing ini terasa cukup penuh kalau diisi semuanya dengan fan. Anyway, untuk GPU seperti yang gue bilang di awal, di sini gue akan pakai Radeon RX 9060 XT 16GB yang di sini dari Asus Prime yang sebelumnya sih udah sempet nih gue review. Dan PC-nya di sini tuh ditenagai oleh power supply Corsair RM750E yang udah 80 plus gold. Nah, kalau PC-nya udah nyala, pastikan install software Thermalist DL6 terlebih dahulu supaya coolernya bisa menampilkan digital display-nya. Softwarenya ini sendiri selain bisa menampilkan suhu CPU, dia juga bisa menampilkan suhu GPU. Namun untuk dari CPU coolernya sendiri, dia hanya bisa menampilkan suhu CPU saja dengan format Celsius. Overall sih buat tampilan PC dengan perpaduan komponen yang dipakai bener-bener kalem nih. Nggak lebay karena nggak pakai RGB lighting sama sekali. Dan nggak cuma looks, PC ini juga gacor banget nih untuk diajak main game. Mulai dari Valorant aja di 1440p high, ini tuh bisa dapat sampai 600 fps. Begitupun juga di game e-sport lain seperti CS2 bisa dapat di 300-an fps. Dan selanjutnya silakan dilihat sendiri performa gamingnya. Nah, dengan total sampai 10 fan seperti ini, pastinya kita mengira PC-nya ini tuh bakal berisik banget. Tapi ternyata enggak kok, suara fan-nya ini tuh kalem banget, padahal ini tuh semua fan casing-nya muter di 900-an RPM. Dan karena berdasarkan spesifikasi fan-nya ini bisa di-push sampai 3000 RPM, ya kali sih gua nggak nyobain. Ya walau agak konyol juga sih pengetesan gua, tapi ternyata hal ini bisa bikin PC-nya lebih adem lagi. Yang bisa dilihat pas lagi main Cyberpunk nih, suhu CPU-nya itu bisa turun dari 58 ke 52 derajat aja. Dan buat suhu GPU dari 71 derajat turun ke 69 derajat. Ya, dengan fan sampai 10 ini sih pastinya airflow-nya berlimpah banget, apalagi RPM-nya bisa sampai 3000. Cuman ya ini dibayarkan dengan suara kipas yang pastinya sangat bising sekali. Ya kayaknya juga sih nggak bakal ya ada user yang nekat pasang 10 fan yang punya RPM sampai 3000. Karena memang kelebihan dari fan RPM tinggi ini adalah dia nih bisa sangat senyap kalau digunakan pada kondisi RPM yang rendah. Jadi ini fan sebetulnya sih cukup versatile, kalau mau dipakaikan jadi fan casing ya tinggal set aja ke RPM rendah yang udah pasti hampir nggak ada suara sama sekali. Dan kalau mau dijadiin fan untuk CPU cooler atau radiator ya benefitnya dia bisa dapat RPM yang super tinggi yang udah pasti bikin suhu CPU makin adem. So, itu aja nih soal rakitan PC RX 9060 XT featuring cooler dari Thermalist. Dan total harga PC-nya bisa dilihat sebagai berikut, yang sekali lagi di sini tuh gue fokus PC-nya ke arah looks dan cooling performance.
So, gimana menurut kalian sendiri soal PC rakitan kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.